Hola gengs, Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. bersama saya di Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Tentunya Suka-suka saya. suka-suka kita bersama saya dan Ranting. Sama masih. Sama Made lagi nonton Korea, drakor. Kacau ya. Mak-mak di WFH ini dikasih demam Korea, drama Korea. Sama emak aku. Iya, mak kamu itu, mak kamu dan mak di seluruh Indonesia, dunia ya. Kita malam ini udah malam, tadinya mau ngopi di depan santai sambil mendengarkan suara malam, suara jangkrik dan suara. Hujan. Tapi apa Rey? Badai. Badai. Hujan gede banget, lebat. Jadinya saya akan ngopi di ruang makan aja sambil ngobrol sama Ranting Aretusa sambil apa Rey? Sambil bikin. Oke. Kita akan tadinya saya mau bikin espresso. Tapi kayaknya kita akan kopi santai. Ya Ting ya? Kopi santai karena kemarin kapan ya bikin espresso sok IG live gitu. Ya lumayan lah ya. Nggak penting. Oke, kita akan bikin kopi. Saya menggunakan Aeropress. Idola saya. Aeropress ya, Ray? Iya. Oke, aku mau pakai Aeropress, di attach sama fellow dan Velociraptor. Pepperfield. Masa kalau ngomong Velociraptor, aku bikin Velociraptor. Oh ya? Kamu bikin Velociraptor. Kemarin saya udah bikin menggunakan espresso. Saya mau single origin aja. Kopi pis. Oke. Single originnya si Workas, kopi luwak, Sumatran King Gayo. Udah pernah ada di cerita pembongkaran pertama ya. Kenapa saya sama luwak itu sebenarnya nggak bersahabat? Karena pengalaman buruk, bukan pengalaman buruk, tapi waktu kecil di kaki Gunung Malang, nenek dan kakek saya selalu bilang luwak itu adalah hama di perkebunan kopi yang dia memakan buah kopi yang udah matang. Walaupun nggak semuanya dimakan gitu, cuman somehow ya dia akan makan seadanya kan, bukan yang punya. Misalkan dulu sih kebun kopinya itu nggak luas-luas banget sih di sekitar di Gunung Malang ya, di kaki Gunung Malang nenek aku. Kayaknya kebun kopinya tuh sekitar luasnya total semuanya sih satu lapangan bola ya, karena dia ada di belakang, ada di depan rumah, ada di samping rumah dan mencela gitu. Tapi yang paling gedenya adalah di depan rumahnya itu halaman, di depannya lagi adalah kebun untuk menanam kayak yang bisa diambil hari itu juga, misalkan kemangi, bawang dan lain-lainnya. Di seberangnya lagi baru tuh perkebunan cengkeh dan perkebunan kopi. Nah itu kopi itulah yang kurang lebih sepanjang luas satu lapangan bola ya, adalah ya satu lapangan bola. Walaupun satu lapangan bola itu ketika musim panen gak habis semua dimakan sama musang, hanya luwak ya. Luwak tuh bahasa Indonesianya Ting. Musang tuh bahasa umum deh kayaknya. Luwak, musang. Kalau di kaki Gunung Malang nyebutnya caruh bulan dan caruh biasa. Jadi ada dua jenis musang. Ada yang disebut musang bulan, itu si bagian mukanya itu ada putih-putihnya sampai ke belakang. Jadi kayak
bulan, istilahnya karena putih kan, di antara kegelapan warnanya itu ada warna putih. Sama halnya ketika malam hari ada bulan, itu kurang lebih kayak gitu. Kenapa disebut musang bulan? Musang bulan. Nah, musang bulan itu dagingnya lebih gede karena memang dia lebih gede musangnya. Kalau musang yang biasa hitam aja itu lebih kecil musangnya, jadi dagingnya lebih sedikit. Begitu, Pray. Berburu musang. Jadi musang pada waktu itu menjadi hama. Iya, itu dino apa? Velo. Oh iya. Iya. Velociraptor ya. Ini buntut. Ini ranting aku ditemenin sama ranting ya. Ranting sambil main Lego, aku mau ngopi ya. Iya. Oke. Aku sambil cerita sedikit ya. Iya. Nanti hubungannya hubungannya sama kuis yang akan saya kasih buat pertanyaan di sesi berikutnya tentang untuk mendapatkan si Workas King Gayo. Jadi mesti didengerin si kopi-kopi ala-ala suka-suka saya, karena di dalamnya akan ada sebuah pertanyaan yang sebuah jawaban yang akan ditanyakan nanti di sesi bagi-bagi Sumatera. Bawah tulisnya. Iya. Nah, aku mau cerita sedikit ya. Dulu aku sering ngopi itu dari sisa persembahan. Jadi gini, saya cerita sedikit ya sebelum saya mengopi. Dulu kalau hujan, gede banget hujannya. Wah, badai. Badai. Jangan sampai bocor. Kedengeran nggak hujannya? Oh, cerita sedikit ya. Kalau di kaki Gunung Malang itu ajarannya adalah ajaran kayak apa ya? Jadi beribadah tapi tetap percaya leluhur, menghormati leluhur. Jadi arwah-arwah yang udah meninggal itu, orang-orang yang udah meninggal itu, saudara dan nenek kakek itu tiap malam Jumat dikasih seduhan kopi. Tergantung, kalau misalkan waktu hidupnya dia suka kopi pahit, dia akan setiap malam Jumat di gudang padi namanya leit gitu, satu gudang di satu ruangannya kira-kira seukuran 5 kali 5 meter, enggak nyampe sih, 4 kali 4 meter lah. Di situ isinya adalah stok padi buat setahun dan stok lain-lainnya buat setahun, benih-benih ada di situ. Nah, setiap malam Jumat itu ditaruh si kopi untuk arwah. Tergantung si arwahnya dulunya suka kopi manis atau kopi pahit, tapi biasanya ada beberapa jenis kopi, ya 2 sampai 3 jenis kopi lah gitu. Diseduh kopi tubruk, dikasih pakai gelas gitu. Gelas tubruk tuh diseduh zaman dulu sebelum kita mengenal teknologi nyeduh kayak sekarang, terpapar dengan teknologi dari luar. Dulu Indonesia cuma mengenal satu seduhan ting, tubruk. Di tubruk tuh kopi ditaruh di cangkir atau di gelas, diseduh air panas, udah. Nah, jadi kopinya kopi tubruk, ditaruh di gudang itu. Paginya dikasih paginya itu saya disuruh, mau kopi nggak? Mau. Nah, saya disuruh ke gudang itu, terus bawa kopinya. Biasa sih ada kue-kue juga, ya udah bawa kuenya segala. Kadang ada telur rebus, kadang ada paha ayam goreng. Banyak banget. Makanya tergantung kesukaannya ting, kesukaannya orang yang udah meninggal itu dulunya apa. Kalau dia kesukaannya ayam bakar, di tiap malam Jumat dikasih. Jumat Kliwon sih bisa. Tapi kadang tiap malam Jumat dikasih, karena nenek saya tuh tiap hari ngopi. Jadi ada momen dimana hari Jumat itu, malam Jumat itu adalah momen untuk berintens istilahnya apa ya? Bukan bertemu, tapi mempersembahkan
sesuatu yang masih ada buat disisain buat si arwah itu. Nah, lalu saya ambil si kopinya. Saya ambil yang awalnya seduhannya segini. Terus berkurang sedikit gitu. Terus nenek saya bilang, tuh kan udah diminum arwah kita, arwah leluhur kita tuh udah diminum segini. Dulu sih saya percaya ya. Setelah makin gede karena apa? Menguap. Jadi kalau kalian nyeduh kopi segini, ya deresnya akan sedikit kurang lebih menguap. Lalu bagian bawahnya udah mengendap, bagian kopinya udah mengendap. Diminum bagian atas karena dulu di kaki Gunung Malang dingin kan. Jadi didiamkan semalaman. Diminum pagi itu enak banget asli. Dingin. Dan minum pahit atau kopi atau manis nggak masalah bagi saya. Yang penting saya bisa minum kopi sebelum berangkat sekolah di rumah nenek, karena dulu saya lumayan lama tinggal di rumah nenek, sering nginep di rumah nenek karena rumah nenek ke rumah saya deketan lah ya, ke rumah orang tua itu. Oh, aku sama Oma gak deket rumahnya. Iya jauh ya, butuh waktu sejam ya ke rumah Oma ya. Dulu aku tinggal jalan kaki kalau ke rumah nenek. Nek bagi makan. Atau nenek manggil, bantuin nenek numbuk kopi dong gitu. Jadi aku dulu suka nemenin nenek numbuk kopi. Oke, nah malam ini untuk mengenang jasa-jasa nenek saya juga, saya akan ngopi luwak. Nek, ini musuh kita zaman dulu nih, Nek. Saya minum akhirnya nih. Bukan luwaknya yang saya minum, saya makan dagingnya. Tapi apa ting? Apa ting? Jadi Nek, cucunya mengalami penurunan derajat nih, Nek. Dulu berburu luwak untuk dimakan dagingnya, dimasak, dipanggang atau dimasak biasa aja, digoreng, dibumbuin. Sekarang cucunya makan apa? Minum apa? Kopi dari luwak. Nenek saya pasti kalau masih hidup, apaan? Kayak gitu dimakan, katanya. Pasti dia. Ya karena dulu di Gunung Malang nggak mengenal, nggak tersentuh dengan informasi tentang si kopi luwak, dan mungkin jijik juga kali ya. Iya nggak sih? Jijik lah gitu. Segala kopi, segala luwak lah dimakan, pasti jijik sih. Saya juga awalnya nggak mau, cuman karena ya kita harus mencoba. Emang saya bukan tipikal yang peminum kopi luwak, tapi seperti biasa kita harus mencoba apapun itu kopinya. Kita akan bikin, saya digramasi 18 gram ya Rey. 18 gram, oke. Banyak ya omongannya ya, tapi nggak apa-apa. Kalau ngopi memang enakan sambil ngobrol, nggak penting. 18 gram. Kita alirannya aliran 18 gram. Walaupun banyak yang lariran. Pas 18 gram. Apakah perlu saya videoin saya bikin espresso? Oh iya. Ini 18 gram nih. 18 gram binnya. Ini binnya sempurna ya. Saya suka. Ini mau nyium nggak? Coba deh ranting cium. Enak banget gak? Enak ya? Aduh enak banget aromanya asli. T-Rex. Mana T-Rex? Ini. T-Rex. T-Rexnya ranting. Enak nih sambil, kalau di luar tuh jam segini bernyamuk katanya. Oke. Saya akan bikinnya nggak kopi, bukan kopi yang ini ya, bukan kopi yang santai. Karena ini sayang banget. Karena kemarin udah dicoba pakai 360 dan saya nggak mau bersantai-santai dengan si kopi luwak yang mahal ini, walaupun gratis. Jadi akan saya brew serius.
Serius tuh maksudnya akan saya brew strong karena idealnya memang dibikin kopi mantap. Saya akan bikin besok si pagi ya. Saya akan bikin kopi susu luwak besok ya, dan akan saya posting juga di Facebook di YouTube ya. Saya akan giling dulu. Menunggu air panas akan saya giling dulu. Gilingannya di 3,5, gilingan yang strong. Kita akan bikin ya. Aku yang on. Ya. Ya. Udah. Thank you. Thank you, Re. Bunyinya kayak Ya. Ini gilingan saya. Gilingan untuk create kopi yang agak santai. Karena ini enak banget si Workas dibikin dark nih, dark. Lihat gilingan saya segini. Ini mantap banget. Roastingannya rata, merata. Oke, air udah mendidih. Oke, saya kembali dengan alatnya. Lalu saya pakai Velo dan paper filter seperti biasa ya, idola saya. Velo dan paper filter, simple, ringkas, dan dia create rasa. Saya pajang di sini deh. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Pajang di mana? Situ aja lah, nggak apa-apa. Simple dan gampang. Walaupun banyak yang nggak sepakat, apaan sih ya? Setiap orang punya alat jagonya masing-masing kayaknya ya. Sip. Saya tuang. Habiskan. Oke. Sip. Saya taruh sini. Kita akan pindah ke sini sedikit lebih terang lightingnya. Oke. Berapa gram tadi, Ray? 18 ya, Ray? Oke. 18 gram itu biasa saya set di 150 sampai 180. Suhu 90 derajat. 90 berapa nih sebentar suhu saya? 94 derajat Celcius. Oke, sip. Kita akan ngobrol. Aku mau mainin ini dulu ya. Mainin apa? Si Dino Oke, di mana? di situ. Di mana? Ya boleh lah. Sip, kita brew. Mana sih? Ya, seginilah. Seduhan pertama saya kasih di seberapa? 60 standar ya. Walaupun sebenarnya selera sih. Nggak ada hal yang mesti diperdebatkan mau kalian mau berapa. Saya sih 60. Walaupun kadang suka lewat juga. Ih, nggak apa-apa juga. Oke, ini lihat deh. Lalu kita aduk. Aduh, aromanya pekat, dahsyat, dan rasanya pasti semenderita luwak yang terus dijejelin kopi buat yang pengusaha yang memang memaksakan luwak. Tapi ini luwak liar, jadi sangat alami banget. Saya akan set di 180 aja ya, supaya karena tadi gilingannya halus kan, halus sedikit. 180 supaya banyak juga. Dikit lagi. Saya pas pak, mantep.
kita aduk lagi. Dari warnanya kelihatan ya di dark roast. Ini dibikin kopi susu pasti super delicious. Wajib dicoba, saya wajib coba. Bikin espresso aja enak. Oke, kita brew bersama. Oke, sip. Ya, amin. Temennya Om Ryan dong. Oke, kita brew bersama. Arenya mana ya? Katanya mau nemenin aku nih sambil ngobrol-ngobrol. I forgot the tail. Oh, forgot. Semoga kuat ya si ceretnya. Cerat, adanya saras. Ceres. Ceres, makte. Amia. Alice food. Oh, it's gonna be dark. Dark. Super dark, yes. I like it. Dark. Saya suka kopi yang pekat, gelap. Pekat. Yes. Bitter supaya menambah kekuatan kita dalam menghadapi hidup ini. Saya akan push sampai bunyi desisan terakhir. Oke. Selesai. Selesai deh kopi ala. Selesai kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tapi mesti saya cicipin dong. Ini kopi-kopi ala-ala suka-suka versi saya. Kita cicipin bersama. Kayaknya Ranti nggak bisa ngopi karena udah malam. Dia kalau kopi malam biasanya nggak bisa tidur, guling-guling kasihannya. Ya Ray? Biasanya aku bisa sampai subuh. Bisa sampai subuh dia nggak tidur. Sampai sahur. Apalagi kalau minum CD Kalang ya, waduh, semua orang nggak bisa tidur di rumah kalau dibikinin kopi CD Kalang. Parah tuh CD Kalang emang. Kopinya ada Sip. yang Saya cicipin dulu. Pasti lebih strong daripada kemarin saya bikin menggunakan V60, tapi yang jelas lebih light dibanding di Create Espresso ya. 1, 2, 3. Delicioso. Nek, mari kita ngopi, Nek. Kayaknya mah udah mana bisa dengerin. Iya sih, udah meninggal juga. Mari kita ngopi luwak, Nek. Oke. Buat kalian, saya cuman berarti saya bikin V60, lalu bikin Aeropress, bikin espresso udah pernah. Espresso enak banget si kopinya bold. Lalu saya akan bikin pakai kopi susu ya, jadi cukup 3 aja. Kalau yang espresso saya live IG bikinnya bareng Ranting juga. Oke. Note saya, si Workas untuk Sumatran King Gayo ini, dia di roasting di dark, rasanya lebih bold. Memang, tapi walaupun begitu dia tetap lebih lembut. Lembut. Tema ada dong empuk. Enak. Malam-malam kopi gini. Oke. Sip. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan si Workas King Gayo ini, luwak King Gayo ini di roasting medium ya, kayaknya rasanya akan lebih playful lagi. Ada rasa-rasa yang lain mungkin ya. Buat kalian yang suka single origin tapi mau rasa yang bold, bisa pakai si luwak ini. Saya akan coba menggunakan kopi susu. Oke, saya lanjutkan ya ngopinya. Oke, Ray. Aku melanjutkan ngopi. Kita akan closing.
Sampai di Kopi-kopi sampai ketemu di berikutnya. kopi susu luwak. Habis itu kopi susu luwak. Habis itu kan saya bikin Kopi susu lubang. kopi susu luwak kata ranting. Kita akan bikin habis itu saya akan bikin giveaway ya buat si King Sumatran King Gayo ini. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Habis kalau ini paling tinggal 2 kali bikin lagi. Sekali saya bikin kopi susu, sekali lagi saya bikin espresso aja. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, Re. Ciao, Are. Ciao. Semangat ngopi semuanya. Khusus buat persembahan untuk arwah nenek saya dan tante anak yang paling kecil yang suka kopi pahit, yang suka saya minum, persembahannya. Semangat ngopi nenek dan tante saya. Semoga bahagia di alam. Tantenya Raka siapa? Ada namanya Fatime. Aku lupa namanya siapa. Namanya siapa lah. Masih waktu meninggal masih umur 15 tahun kalau. Oke. Semangat ngopi semuanya. Jadi rindu nenek. Ciao.